Hai guys, hari ini kita akan mempelajari tentang analisis pasar. Pasar merupakan satu kebutuhan bagi penjual dan pembeli, di mana di pasar inilah mereka mempertemukan masing-masing kebutuhan. Kita akan belajar tentang klasifikasi pasar dan juga jenis-jenis pasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan slide berikut. Hai guys, selamat pagi dan semangat pagi. Bagi seluruh siswa yang bergabung di program bisnis daring dan pemasaran, terimalah salam jumpa dan salam corona dari saya, Ibu Tinar ML Tobing, dalam bidang studi marketing dengan kompetensi dasar analisis pasar. Dalam materi ini kita akan mempelajari 3. Yang pertama, analisis pasar. Yang kedua, menganalisis pasar. Dan yang ketiga, menerapkan analisis pasar. Baiklah, kita akan memulai yang pertama, yaitu tentang menganalisis pasar. Baiklah, kita akan memulai tentang pengertian pasar. Secara sederhana, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dan melaksanakan transaksi. Ada pertukaran, di mana penjual akan memberikan produk kepada konsumennya dan konsumen akan membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua adalah pengertian pemasar. Pengertian pemasaran adalah menciptakan kegiatan ekonomi. Apa yang maksud dengan menciptakan kegiatan ekonomi? Yaitu di mana bertemu antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen akan memberikan produk berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Karena rumah tangga produsen sudah menyediakan produk, sehingga rumah tangga konsumen akan memberikan sejumlah uang atas produk yang dia terima. Dan kegiatan yang berikutnya adalah pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu adalah di mana rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Apa itu faktor-faktor produksi? Yang pertama, rumah tangga konsumen menyediakan dana atau modal. Yang kedua, rumah tangga konsumen menyediakan sumber daya manusia seperti tenaga kerja. Yang ketiga, rumah tangga konsumen akan menyediakan bahan baku yang diperlukan oleh rumah tangga produsen. Atas faktor-faktor produksi tersebut, rumah tangga produsen akan memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga konsumen karena rumah tangga konsumen sudah menyediakan yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Inilah yang disebut dengan menciptakan kegiatan ekonomi. Dan yang berikutnya adalah pemasar. Apa itu pemasar? Adalah orang yang melakukan kegiatan pemasaran. Siapakah orang yang melakukan kegiatan pemasaran ini? Yaitu penjual dan pembeli. Mereka inilah yang disebut penggiat atau pelaku daripada pemasar. Lanjutkan materi kita, yaitu tentang klasifikasi pasar. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi pasar? Yaitu pembagian pasar itu secara besar ada 2, yang disebut dengan pasar tradisional dan yang kedua pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola oleh masyarakat dengan sangat sederhana. Di mana di pasar tradisional ini fasilitas yang mereka miliki sangat terbatas dan tidak memadai.
Misalnya di pasar tradisional jika berjualan tidak menggunakan etalase, tidak menggunakan gondola. Mereka menyusun barangnya di kayu-kayu atau di hamparan yang mereka buat sendiri. Dan tentu dalam hal ini secara kebersihannya sangat kurang atau tidak higien. Yang berikutnya juga di pasar tradisional penataan barang tidak sesuai dengan SOP. Apa artinya? Barang yang ditata seringkali bertentangan dengan kesehatan. Contoh, sayur ditata dekat dengan deterjen. Tentu hal ini sangat membahayakan daripada kesehatan daripada konsumen. Yang kedua, di pasar tradisional itu ada harga yang bisa ditawar. Terjadi proses tawar-menawar. Kadang-kadang kita sebagai konsumen sering ketipu dengan harga yang ada di pasar. Kita pikir sudah murah. Ternyata setelah kita pergi ke tempat lain, ada harga yang lebih murah lagi dari yang ditawarkan oleh pedagang yang terdahulu. Yang berikutnya, tidak ada pelayanan prima, di mana pembeli datang sendiri ke pasar dan mereka membeli dan mereka akan membawa pulang sendiri. Dan jika ada barang yang rusak atau tidak memenuhi standar, konsumen sepertinya tidak ada yang komplain. Dan yang nomor 6 adalah di pasar tradisional itu ada hubungan antara penjual dan pembeli, di mana di pasar tradisional itu ikatan batin antara penjual dan pembeli itu kadang cukup tinggi. Kita bisa berutang kalau kita lagi tidak punya uang, kalau kita sudah begitu kenal dengan penjualnya. Penjual sudah percaya kepada pembelinya. Dan yang terakhir yaitu produk hasil lokal. Yang dijual di pasar tradisional itu adalah produk-produk lokal. Jarang dijual di pasar tradisional itu produk impor. Sayur-sayur lokal. Bahan pokok lokal. Jadi semua hasil pertanian dari dalam negeri yang dijual di pasar tradisional. Sekarang kita akan membahas tentang pasar modern. Pasar modern adalah kebalikan daripada pasar tradisional. Di pasar modern itu fasilitasnya lengkap, kebersihannya terjamin, penataan produk sudah sesuai dengan SOP, harga tidak bisa ditawar, pelayanan primanya ada, dan tidak ada hubungan antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, produk yang dijual di pasar modern itu adalah produk-produk impor dari luar negeri. Sekarang dari pasar yang kedua ini kita bandingkan bahwa pasar tradisional dan pasar modern memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Di mana di pasar tradisional ini harga agak sedikit lebih murah dan terjangkau dibanding dengan pasar yang modern. Jadi tidak selalu bahwa di pasar tradisional itu tidak menguntungkan, belum tentu. Dan sebaliknya, apakah berjualan dengan pasar modern itu sudah menguntungkan? Itu juga belum tentu. Tetapi kedua pasar ini memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Yang berikutnya adalah jenis-jenis pasar. 1. Pasar berdasarkan kegiatannya. Pasar berdasarkan kegiatannya terbagi 2. Satu namanya pasar barang atau pasar produk, di mana pasar ini menyediakan barang-barang atau produk-produk kebutuhan daripada konsumen. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja, yaitu pasar yang menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan maupun pabrik-pabrik. Yang kedua adalah pasar berdasarkan fisiknya. Pasar berdasarkan fisiknya terbagi 2 juga, namanya pasar konkret atau nyata dan pasar abstrak atau tidak nyata. Pasar konkret atau nyata adalah pasar di mana tempat bertemunya penjual dan pembeli dan terjadi transaksi seperti pasar yang sering kita lihat dalam kehidupan setiap hari. Contohnya pasar Kodim, pasar Ramayana, pasar pusat, pasar bawah,
Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang tidak nyata, tidak real. Yang sering kita lihat sekarang adalah pasar dengan sistem online. Yang ketiga adalah pasar berdasarkan waktunya. Pasar berdasarkan waktunya terbagi 4, yaitu pasar harian, 2 pasar mingguan, 3 pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar harian adalah pasar yang bertemu penjual dan pembeli itu setiap hari. Sedangkan pasar mingguan adalah pasar yang diadakan sekali seminggu. Ini biasanya terdapat di daerah-daerah kecamatan. Dan pasar bulanan adalah pasar di mana pasar itu diadakan sekali sebulan. Biasanya pada awal-awal gajian. Ini bisa kita jumpai di daerah-daerah perkebunan. Dan yang terakhir adalah pasar tahunan, adalah pasar yang dilaksanakan sekali setahun. Contohnya adalah PRJ, Pekan Raya Jakarta, yang dilaksanakan sekali setahun, di mana seluruh provinsi-provinsi yang ada datang ke Jakarta untuk memperdagangkan atau untuk memperkenalkan ikon daerah masing-masing. Dan yang berikutnya adalah berdasarkan barang yang diperjualbelikan. 1. Barang konsumsi, yaitu sebuah pasar yang diperjualbelikan berupa aneka macam barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Pasar sumber daya produksi, sebuah pasar yang diperjualbelikan berupa aneka macam faktor-faktor produksi. Faktor produksi tersebut bisa berwujud tenaga kerja, tenaga ahli, mesin-mesin, dan tanah. Yang berikutnya adalah pasar berdasarkan luas kegiatannya. 1 namanya pasar setempat, yaitu sebuah pasar di mana orang menjual dan membeli barang tersebut adalah penduduk setempat. Dan kedua, pasar lokal atau pasar daerah, yaitu pasar di setiap daerah di mana barang yang diperjualbelikan sangat diperlukan oleh penduduk daerah tersebut. Dan yang ketiga, pasar nasional, sebuah pasar yang kegiatan transaksi jual belinya barang masih berada dalam satu negara. Contoh adalah Pasar Senen Jakarta. Dan yang keempat adalah pasar internasional, yaitu pasar yang kegiatan transaksi jual belinya barang digunakan untuk keperluan masyarakat internasional. Contohnya adalah pasar kopi di Santos, Brazil. Kita akan membahas tentang fungsi pasar. Fungsi pasar yaitu yang pertama sebagai pembentuk nilai harga. Dalam suatu pasar terbentuk harga dari adanya transaksi antara penjual dan pembeli, di mana antara pihak penjual dan pembeli saling melakukan kegiatan tawar-menawar, lalu terciptalah kesepakatan nilai harga. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah pendistribusian. Pasar dalam keberlangsungannya setiap hari telah mampu mempermudah para produsen dalam kegiatan pendistribusian barang kepada para konsumen secara langsung. Namun, perlu digarisbawahi bahwa aktivitas pendistribusian barang hanya bisa berjalan lancar jika pasar tersebut berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga adalah fungsi promosi. Pasar dalam kesehariannya merupakan wahana atau tempat bagi para produsen untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produknya kepada konsumen. Hal ini dikarenakan pasar selalu dikunjungi oleh masyarakat banyak, walaupun orang-orang tersebut tidak diundang. Materi yang berikutnya adalah peranan pasar. Pasar sangat berperan bagi yang pertama produsen. Apa sih peranan pasar bagi produsen? Peranan pasar bagi produsen yang pertama itu adalah tempat menjual produk yang diproduksinya. Dan yang kedua adalah tempat mempromosikan produk yang diproduksinya. Dan untuk konsumen, pasar itu adalah tempat mendapatkan kebutuhan yang dia perlukan, baik itu kebutuhan pokok, kebutuhan harian, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Dan yang kedua, pasar itu tempat penawaran sumber daya yang dimiliki konsumen. Seperti yang saya katakan tadi, konsumen yang memiliki modal, memiliki tenaga kerja, memiliki tanah, dan sebagainya, itu ditawarkan di pasar. Dan yang ketiga, peranan pasar bagi pemerintah. Satu, penunjang kelancaran pembangunan. Mengapa? Karena di pasar itu ada banyak retribusi yang disumbangkan oleh penggiat pasar tersebut. Jadi setiap orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli di pasar itu dikenakan berupa pajak yang dikenal dengan retribusi pasar, yang merupakan sumber pendapatan negara. Demikianlah materi kita hari ini. Atas perhatiannya, saya menyadari betul bahwa masih banyak yang kurang dari apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, kepada seluruh siswa, saya minta untuk benar-benar memperhatikan dan mempelajari ulang kembali PowerPoint ini. Dan jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap setelah kita mempelajari slide yang tadi dipaparkan, seluruh peserta didik bisa untuk menjelaskan tentang klasifikasi pasar dan jenis-jenis pasar. Jika ada pertanyaan yang ingin mau disampaikan, boleh komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi.